Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6D, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sebelumnya Ustazah sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Pertama, dapat menjelaskan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif pada tumbuhan dan hewan. Kedua, siswa dapat menemukan ide pokok dalam teks bacaan yang dibaca dan didengar. Ketiga, siswa dapat menuliskan cara menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita murojaah terlebih dahulu. Kita murojaah surah Al-Qalam ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada anak-anak yang sudah mengikuti murojaah dengan baik. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Meskipun dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, tumbuhan tidak cepat habis karena tumbuhan dapat berkembang biak. Bagaimanakah cara tumbuhan berkembang biak? Amati tumbuhan di samping. Perkembangbiakan tumbuhan ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Generatif artinya secara kawin, sedangkan vegetatif artinya secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Bunga dibedakan menjadi dua macam, ada bunga lengkap dan ada bunga yang tidak lengkap. Bunga lengkap memiliki seluruh bagian bunga. Yang pertama ada tangkai, kedua ada dasar bunga, ketiga ada kelopak bunga, keempat ada mahkota bunga, kelima ada benang sari, keenam ada putik. Nah, apakah fungsi dari masing-masing bagian bunga tersebut? Yang pertama, tangkai bunga berfungsi menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua, dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Keempat, mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga. Kelima, benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Pada benang sari terdapat tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Keenam, putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Sedangkan bunga yang tidak lengkap merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Ada juga namanya bunga sempurna dan tidak sempurna.
Bunga sempurna jika memiliki alat kelamin jantan, yaitu benang sari, dan alat kelamin betina, yaitu putik. Sedangkan bunga yang hanya memiliki salah satunya, ya, bisa benang sari saja atau putik saja, disebut bunga tak sempurna. Perkembangbiakan secara generatif dimulai dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan merupakan proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi sendiri atau dengan bantuan dari luar. Penyerbukan dapat dibantu oleh angin, disebut dengan anemogomi, dan dapat dibantu oleh hewan, disebut dengan zoidiogomi, atau dibantu oleh air, disebut hidrogomi, dan juga dibantu oleh manusia, disebut antropogomi. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Pertama, penyerbukan sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Ketiga, penyerbukan silang. 4, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain masih dalam satu pohon. Sedangkan penyerbukan silang terjadi bila serbuk sari bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tidak dalam satu pohon, tapi masih dalam satu jenis tumbuhan. Penyerbukan bastar terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lainnya yang berbeda jenis. Selain secara generatif, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif. Secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Ada 2 macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif alami antara lain, yang pertama, menggunakan tunas. Yang kedua, menggunakan akar tinggal. Yang ketiga, umbi. Umbi di sini ada 3. Ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Keempat, geragi atau stolon. Kelima, spora. Sedangkan vegetatif buatan yaitu dilakukan dengan bantuan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain, pertama, mencangkok, kedua, menyetek, ketiga, mengenten, keempat, merunduk, kelima, menempel, dan keenam, kultur jaringan. Nah, bagaimana? Sudah pahamkah tentang perkembangbiakan tumbuhan? Jika sudah paham, kita lanjut ke perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan sama juga ada secara generatif dan ada juga secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika ada pembuahan. Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembuahan berlangsung di dalam tubuh induk betina. Ada beberapa hewan tertentu proses pembuahan berlangsung di luar tubuh induk betina. Secara generatif, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dengan cara bertelur atau disebut ovipar. 2. Cara melahirkan atau disebut vivipar. Ketiga, cara bertelur dan melahirkan atau disebut opovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dan cara bertelur yaitu antara lain ayam, ular, ikan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain kucing, kuda, kelinci. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ular seperti ular piton dan ular sanca.
Nah, selain secara generatif, hewan juga berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan tersebut dapat terjadi melalui pertama, tunas, kedua, fragmentasi, ketiga, membelah diri. Contoh perkembangbiakan menggunakan tunas adalah hidra. Contoh perkembangbiakan yang menggunakan fragmentasi adalah cacing pipih. Contoh perkembangbiakan membelah diri adalah amuba. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Bisa dijadikan makanan, bisa dijadikan bahan bangunan, bisa juga dijadikan pakaian. Sudahkah kalian membaca halaman 45? Dalam teks tersebut dijelaskan tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Teks bacaan tersebut terdiri atas 4 paragraf. Nah, tiap paragraf memiliki satu ide pokok. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama. Tiap paragraf terdiri atas satu kalimat utama. Kalimat yang menjelaskan rincian kalimat utama disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas terdiri atas beberapa kalimat. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu, kesimpulannya. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang gagasan utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, bagaimanakah cara menemukan ide pokok suatu paragraf? Cara sederhananya menentukan ide pokok suatu paragraf adalah dengan mengajukan pertanyaan. Masalah apa yang dibahas pada paragraf tersebut? Jadi, apa yang dibahas pada paragraf tersebut intinya adalah ide pokok. Langkah-langkah kita dalam menemukan ide pokok: yang pertama, baca seluruh isi teks. Bacaan tersebut dengan cermat. Yang kedua, perhatikan kalimat awal dan kalimat akhir teks bacaan tersebut. Yang ketiga, bandingkan kalimat mana yang paling banyak dibahas dalam teks tersebut. Jika sudah menemukan kalimat yang paling banyak dibahas dalam teks tersebut, maka itulah yang disebut dengan ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran. Ide pokok juga bisa ditentukan dengan cara menemukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf, di akhir paragraf, maupun di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan contoh paragraf berikut. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan buah. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Hal yang dibahas pada paragraf adalah tentang manfaat buah kedondong. Jadi, ide pokoknya adalah manfaat buah kedondong. Atau bisa juga kita menemukan ide pokok dengan cara menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf tersebut ada di awal, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat bagi manusia.
Jadi, ide pokoknya bisa diambil langsung dari kalimat utama tersebut, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Atau bisa juga menyimpulkan atau membuang kata yang tidak penting dari kalimat utama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Atau bisa juga ide pokoknya manfaat buah kedondong. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Demikian kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.